Sosok politisi Partai Golkar dilantik anggota DPR, pakai kostum Ultraman. Anggota DPR terpilih dari fraksi Partai Golkar, Jamaluddin Malik, membuat kejutan saat menghadiri pelantikan di gedung DPR, Jakarta, mengenakan kostum Ultraman. Bergaya layaknya superhero dengan kostum Ultraman berwarna biru dan abu-abu. Lampu terlihat menyala dari kostum Jamaluddin. Kostum superhero asal Jepang ini dipilihnya karena menurutnya Ultraman melambangkan pemberantasan kejahatan dan perlindungan bumi dari ancaman. Dia mengaku telah mengenakan kostum Ultraman sejak berkampanye sebagai calon anggota DPR RI pada pemilihan legislatif, Pileg, 2024. Oleh karena itu, Jamaluddin tak mau meninggalkan ciri khasnya dengan kostum Ultraman. Namun, dia mengaku bersedia melepaskan kostum Ultraman jika nanti diminta. Jamaluddin, yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah II, mengatakan bahwa ia menggunakan kostum ini untuk menegaskan komitmennya dalam memberantas kejahatan. Ultraman adalah simbol pahlawan, penjaga bumi dari monster dan memberantas kejahatan. Harapannya agar bisa ditempatkan di Komisi 3 DPR yang membidangi hukum, di mana ia nantinya dapat berkontribusi lebih luas dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun datang dengan kostum yang mencuri perhatian, Jamaluddin tidak bisa menghadiri rapat pelantikan secara langsung jika menggunakan kostum Ultraman tersebut. Terkait apakah dirinya boleh masuk ke ruang pelantikan menggunakan kostum Ultraman atau tidak, Jamaluddin mengaku akan mencopotnya jika tidak boleh. Politikus Golkar tersebut lalu langsung bergaya dengan kostum Ultraman-nya. Jamaluddin juga mengajak seorang anak kecil yang tertarik dengan kostumnya untuk bersalaman. Namun sebelum proses pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan dimulai, ia sempat berganti pakaian dan mengenakan jas, sebab dirinya tidak diperbolehkan untuk ikut pelantikan dengan menggunakan kostum Ultraman. Jamaluddin menjelaskan bahwa kostum Ultraman juga sering ia gunakan selama masa kampanye, tidak lain sebagai daya tarik untuk menggalang suara. Selain menjadi simbol perjuangan, ia memang penggemar karakter superhero ini. Jamaluddin Malik dilantik bersama 580 anggota DPR periode tahun 2024 sampai tahun 2029 pada Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Dalam sebuah rapat paripurna pengucapan sumpah janji jabatan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Acara pelantikan dimulai dengan pembacaan keputusan Presiden oleh Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar. Setelah pembacaan keputusan Presiden, sejumlah perwakilan anggota DPR maju bersama tokoh lintas agama untuk mengikuti prosesi pengucapan sumpah dan janji jabatan. Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin memandu para anggota DPR RI dalam membacakan sumpah janji mereka sebagai wakil rakyat. Acara ini menandai dimulainya masa kerja anggota DPR periode baru yang akan bertugas selama 5 tahun ke depan, mengemban tanggung jawab legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk mewakili masyarakat Indonesia. Terlepas dari itu, sebagai salah satu anggota DPR RI terpilih, Jamaluddin tercatat sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, kepada KPK pada tanggal 6 Agustus tahun 2024 lalu, saat dirinya masih menjadi calon anggota. Dalam LHKPN-nya, ia mengaku memiliki harta kekayaan sebesar 3.876 juta, di mana sebagian besar kekayaannya ini berupa 7 aset tanah dan bangunan di berbagai wilayah dengan total nilai 2.005 juta rupiah. Anggota DPR, DPD, dan MPR RI yang terpilih untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 dilantik sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD diambil sumpahnya. Jumlah anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 diketahui bertambah dari periode sebelumnya yang berjumlah 575 anggota Dewan.
Kini, sebanyak 580 wakil rakyat yang memiliki kursi di DPR RI. Diketahui dari 18 partai politik peserta pemilu 2024, KPU menetapkan 8 di antaranya memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Sementara, partai yang dinyatakan tak memenuhi ambang batas yakni Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, PKN, Hanura, Partai Garda Republik Indonesia, PBB, SEL, Perindo, P3 dan Partai Umat. Adapun besaran gaji anggota DPR RI yang baru dilantik, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara, serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara. Dalam aturan tersebut, ditetapkan besaran gaji pokok untuk Ketua DPR RI adalah Rp5.040.000 per bulan. Kemudian untuk Wakil Ketua DPR RI sebesar Rp4.620.000 per bulan. Dan untuk gaji pokok bagi anggota DPR RI adalah sebesar Rp4.200.000 dalam sebulan. Tunjangan DPR RI sama seperti abdi negara lainnya. Ketua hingga anggota dewan juga mendapatkan tunjangan, yang nominalnya sesuai dengan jabatannya. Semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat akan semakin besar. Sejumlah fasilitas dan besaran tunjangannya sendiri sudah diatur dalam Surat Edaran Sekjen DPR RI Nomor KU 00-9414-DPR RI 12-2010 dan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S520-MK 0-2015. Dalam ketetapan itu, tunjangan DPR juga mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan yang terakhir anggota DPR juga mendapatkan tunjangan anggaran rumah jabatan. Tunjangan itu terbagi atas dua jenis, yakni tunjangan melekat dan tunjangan lain. Tunjangan melekat anggota DPR 1, tunjangan istri, suami Rp420.000. 2. Tunjangan anak Rp168.000. 3. Uang sidang per paket Rp2.000.000. 4. Tunjangan jabatan Rp9.700.000. 5. Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa. 6. Tunjangan PPh pasal 21 Rp2.699.813. Tunjangan lain anggota DPR RI. 1. Tunjangan kehormatan Rp5.580.000. 2. Tunjangan komunikasi Rp15.554.000. 3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3.750.000. 4. Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000. 5. Asisten anggota Rp2.250.000. Jika komponen di atas dijumlahkan semua, maka seorang anggota DPR dapat membawa pulang uang setidaknya sebesar Rp54.051.903 setiap bulan. Angka tersebut bisa lebih besar apabila anggota tersebut menjabat sebagai wakil ketua atau ketua DPR. Sebab, seperti gaji pokok, tunjangan bagi pimpinan DPR juga lebih besar dibandingkan tunjangan bagi anggota biasa. Gaji dan tunjangan di atas belum ditambah dengan biaya perjalanan dengan besaran sebagai berikut. 1. Uang harian daerah tingkat 1 per hari Rp5 juta. 2. Uang harian daerah tingkat 2 per hari Rp4 juta. 3. Uang representasi daerah tingkat 1 per hari Rp4 juta. 4. Uang representasi daerah tingkat 2 per hari Rp3 juta. Selain itu, para anggota DPR juga menerima fasilitas berupa rumah jabatan yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulu Jami,
Jakarta Barat serta anggaran pemeliharaan rumah jabatan. Para wakil rakyat juga akan menerima pensiun sebesar 60% dari gaji anggota DPR RI. Gaji pokok atau sebesar Rp2.520.000 per bulan.